Malam itu Sari melihat ayahnya pulang membawa uang basah tanah dan bau kemenyan. Sejak hari itu, keluarga mereka kaya, tapi satu persatu orang di rumah mulai menghilang. Sari tumbuh di rumah kayu reyot di kaki Gunung Kawi. Setiap malam, angin gunung membawa bau tanah basah dan suara serangga yang tak pernah berhenti. Ayahnya sering termenung, ibunya diam tanpa senyum. Uang selalu kurang, beras sering habis sebelum akhir bulan. Sari terbiasa tidur dengan perut kosong dan mimpi yang gelap. Namun malam itu berbeda. Ayahnya pulang lewat tengah malam. Langkahnya berat, bajunya kotor lumpur, dan dari sakunya jatuh segepok uang lusuh. Sari melihat sesuatu di mata ayahnya. Bukan bahagia, tapi ketakutan yang dalam. Ayah Sari menghitung uang itu tanpa bicara. Tangannya gemetar. Ibu hanya menatap, wajahnya pucat. Uang itu bau tanah dan kemenyan. Sari merasa dadanya sesak, seperti ada yang mengawasi dari luar jendela. Ketika ditanya asal uang, ayah hanya berkata, "Ini jalan terakhir." Sejak malam itu, beras selalu penuh, pakaian baru datang, dan hutang lunas. Tapi setiap kali uang datang, selalu disertai suara langkah di atap rumah saat dini hari. Sari mulai sering bermimpi didatangi sosok tanpa wajah yang memanggil namanya pelan. Kehidupan keluarga Sari berubah cepat. Rumah kayu diganti tembok, motor baru terparkir, dan tetangga mulai berbisik. Tapi ayahnya semakin pendiam. Setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi sendirian ke gunung. Pulang menjelang subuh dengan mata merah dan tubuh lemas. Ibu sering menangis diam-diam. Sari memperhatikan kuku ayahnya menghitam, dan bau tanah tak pernah hilang dari tubuhnya. Saat ditanya, ayah hanya berpesan, "Kalau aku hilang, jangan cari." Kalimat itu terus terngiang di kepala Sari. Seorang tetua desa akhirnya mendekati Sari. Suaranya pelan, matanya penuh peringatan. Ia menyebut satu nama, Gunung Kawi. Pesugihan yang memberi kekayaan, tapi meminta balasan. Tetua itu berkata, yang diambil bukan cuma nyawa, tapi keturunan. Sari merinding. Ia teringat pesan ayahnya. Malam itu suara tangisan terdengar dari dapur, padahal semua orang tidur. Saat Sari mengecek, lantai dapur basah seperti baru diguyur air, bercampur tanah hitam. Ibu Sari jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Setiap malam, ibu mengigau menyebut nama-nama asing dan memohon ampun. Sari sering terbangun melihat ibu duduk menghadap pintu, seperti menunggu seseorang. Bau kemenyan kembali tercium, padahal tak ada yang membakar. Uang masih datang, tapi bersamaan dengan ketakutan yang menebal. Sari mulai merasa, kekayaan ini bukan milik mereka, hanya titipan sementara. Suatu malam, ayah Sari melarangnya keras keluar rumah saat tengah malam. "Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu," katanya. Nada suaranya berbeda, seperti orang yang sudah pasrah. Malam itu, tepat pukul 2, terdengar ketukan pelan dari pintu. Sari mendengar suara ayahnya memanggil namanya dari luar. Suaranya persis, tapi ayahnya sedang tidur di kamar. Jantung Sari hampir berhenti. Pagi hari, ayah Sari tak ada. Hanya tersisa pakaian kotor lumpur di halaman. Tak ada jejak kaki, tak ada pesan.
Polisi datang, tapi pencarian sia-sia. Anehnya, sore itu uang kembali muncul di dalam lemari. Sari gemetar memegang uang itu. Ia sadar ayahnya telah membayar sesuatu. Dan sekarang, giliran siapa? Dari buku tua peninggalan ayah, Sari menemukan catatan ritual Gunung Kawi. Tertulis jelas, kekayaan ditukar dengan nyawa, berlanjut turun-temurun. Jika menolak, semuanya akan diambil sekaligus. Sari menangis. Ia sadar dirinya adalah penerus perjanjian itu. Dan sesuatu sedang menunggu. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Sari mendengar suara dari arah gunung, memanggil namanya lembut, menjanjikan keselamatan ibu. Langkah kakinya bergerak sendiri. Di depan pintu, angin berhenti. Dunia seakan menahan napas. Sari tahu, jika ia melangkah, tak ada jalan kembali. Di kaki Gunung Kawi, Sari melihat gerbang batu tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Aroma kemenyan menusuk. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Suara doa bercampur tawa lirih. Sari merasa kecil dan tak berdaya, tapi ia terus melangkah demi ibunya atau demi mengakhiri semuanya. Sosok tinggi tanpa wajah muncul. Suaranya bergema di kepala Sari, bukan di telinga. Ia menawarkan pilihan: lanjutkan perjanjian atau kehilangan segalanya malam ini. Tanpa darah, tanpa jeritan, hanya hilang dari dunia. Air mata Sari jatuh ke tanah hitam. Sari teringat wajah ayahnya malam terakhir. Ketakutan, penyesalan, dan cinta. Ia sadar ayahnya ingin semua ini berhenti. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Tanah di bawah kakinya berdenyut, seolah hidup. Penunggu gunung meminta satu hal, ikatan baru. Bukan ayah, bukan ibu. Sari menutup mata. Di kejauhan, terdengar suara ibunya memanggil. Waktu seperti berhenti. Nafas Sari tersengal. Cahaya putih menyilaukan muncul sekejap. Sari terjatuh. Ketika sadar, ia berada di rumah. Pagi hari, gunung terlihat biasa, seakan semua hanya mimpi. Ibu Sari sehat kembali. Rumah makin mewah. Tapi setiap malam, Sari mendengar langkah di atap. Kini, suara itu memanggil namanya lebih sering. Di lengan Sari muncul tanda hitam seperti tanah basah. Tak bisa dihapus. Setiap melihatnya, jantungnya berdebar. Sekarang, suara itu tak hanya memanggil, tapi memerintah. Sari mulai memahami bahasa mereka. Suatu pagi, tanah di halaman rumah tergali sendiri, seperti menunggu sesuatu dikubur. Sari menemukan cincin ayahnya di depan pintu. Masih basah tanah. Malam ini, Sari berdiri di depan pintu. Di luar, suara itu menunggu. Ia tersenyum tipis dan melangkah maju.